Febri, what is susu ikan? Hah? Apa? Susu ikan? Aku coba untuk jelasin ya. Itu susu dari... itu bahasa Indonesia kan? Kenapa nggak bisa jelasin ya? Tunggu dulu. Ikan kan bukan mamalia. Apa sih? Aneh banget. Apa yang mereka bicarain dan apa yang aku bicarain? Oh, itu protein lah. Aku perlu bagikan informasi ini denganmu. Benar-benar gila. Peretas menjual informasi pajak 6 juta warga Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo. Bagaimana ini bisa terjadi? Kebocoran data. Beberapa bulan yang lalu ada kejadian kebocoran data Kemenkominfo. Dan kalian pada tahu nggak beberapa hari yang lalu itu kejadian lagi nih. Yang ini kebocoran data pribadi dari NPWP. Dari mana bisa taunya? Pasalnya, kabar ini diungkapkan oleh akun X bernama Teguh Aprianto atau @segron, adalah seorang konsultan keamanan cyber dan pendiri Ethical Hacker Indonesia. Tangkapan layar akun Bjorka yang diduga menjual data tersebut seharga $10.000 atau sekitar 150 juta rupiah. Termasuk data informasi pribadi Presiden Joko Widodo, putranya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan anggota kabinet lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tim teknis kami saat ini sedang melakukan penyelaman pendalam, kata juru bicara Dwi Astuti pada pesan teks 19 September 2024. Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSM untuk memitigasi secepatnya. Ya semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi ungkap Jokowi pada Kamis 19 September 2024. Peretas datang dari mana-mana. Cara terbaik, jangan membuka tautan yang tidak dikenal dan jangan menyimpan informasi sensitif di cloud atau bahkan di ponsel atau komputer kamu. Seorang gadis tergantung di dinding luar di lantai 8. Dia tidak dapat bertahan lagi. Apa akhir ceritanya? Kamu lihat ini? Menggantung di lantai 1, bukan ya. Lantai 4 juga bukan. Itu di lantai 8. Sangat tinggi. Dia tidak sedang akting dan dia juga bukan profesional. Kejadian menegangkan ini terjadi pada 9 September 2024 di kota Huizhou, Provinsi Guangdong. Sangat mengejutkan. Gadis ini keluar dari penjaga gedung tinggi. Masih nggak tahu sih alasannya apa. Dia meraih pipa gas dengan kedua tangannya dan menggantung di dinding luar lantai 8 itu. Lalu apa yang terjadi? Dia terjatuh karena tangannya yang lelah dan ada aksi sang hero, yaitu petugas keamanan di sana. Saat itu, saya tidak banyak berpikir. Yang ada di pikiran saya hanya satu. Saya tidak boleh membiarkannya jatuh langsung ke tanah hingga tewas. Petugas keamanan mengulurkan tangan untuk menangkap gadis itu dan menyelamatkan nyawanya. Tangan petugas keamanan itu juga diikat. Terkenal di TikTok dan views-nya mencapai jutaan. Datang ke Indonesia. Terkenal dengan energetik, menghibur, dan juga ekspresif. Kamu yang suka nonton YouTube pasti tahu IShowSpeed. Buat yang belum tahu, pas banget nih di sini. IShowSpeed adalah seorang YouTuber asal Amerika Serikat menjadi perbincangan saat dirinya datang ke Indonesia. Dia live streaming di YouTube. Kalian bisa coba deh ke YouTube channelnya dan nonton videonya. Dia memulai semuanya dari nol karirnya di YouTube pada tahun 2019. Awalnya sih dia fokus pada konten gaming. Tapi ada satu waktu dia tiba-tiba naik daun dalam cuplikan video yang beredar di TikTok. Sepertinya ini nih video yang dia viral. Orang-orang Indonesia ketemu dia sangat antusias dan senang banget. Begitu banyak penggemarnya. Aku
pribadi suka aja lihat cuplikan videonya. Yang bikin ketawa, lihat dia begitu ekspresif. Bisa menghibur orang banyak, juga bisa jadi motivasi dari sisi positifnya dia yang bekerja keras melalui konten-kontennya. Ia menikmati kunjungannya ke Indonesia, berbaur, bernyanyi, sampai mencicipi kuliner Indonesia. Semoga kalian juga terhibur ya. Yang mana yang benar? Keran ekspor dibuka atau dicabut? Merugi keras atau malah untung? Indonesia memiliki banyak sumber melimpah, salah satunya hasil alam. Baru-baru ini banyak televisi nasional mengabarkan berita tentang ekspor. Bayangin tuh, biasa kan ekspor hasil laut, makanan, durian. Menurut kalian apa? Coba komen. Iya, mungkin ada yang jawabannya benar. Jadi udah dimulai pada 1970-an untuk Singapura dalam proyek reklamasi pulau. Ekspor pasir laut ini dinilai merugikan dan gak baik nih buat Indonesia. Presiden Megawati Soekarno Putri di tahun 2002 juga melarang ekspor pasir untuk mencegah kerusakan laut. Dan apa respon pemerintah saat ini? Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Zenzi Suhadi, menilai kebijakan tersebut tidak ada untungnya bagi Indonesia, mengganggu kehidupan para nelayan di Kodigareng, NTB, Jawa Timur, Sumatera, Lampung, dan Kepulauan Seribu. Mereka mengeluh dan kesulitan mendapatkan ikan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan kritik keras melalui akun X-nya. Keberadaan pasir sedimen tidak untuk diekspor, melainkan untuk meninggikan pantai utara Pulau Jawa. Sedih sih rasanya, semoga ini nggak terjadi ya. Demam berdarah tiba di Tainan, Taiwan. Waspada ya semuanya, tetap jaga kesehatan kalian. Periode 6 bulan dapat ditingkatkan menjadi 8 bulan atau ditingkatkan 2 bulan lagi, kata PLT Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Mariati Kasiman pada sebuah webinar pada hari Rabu. Nah, metode Wolbachia melibatkan penempatan telur nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia di area untuk menetas dan pelepasan selanjutnya. Menurut Kemenkes, metode ini menawarkan potensi baru untuk pengendalian DBD. Ini terjadi di Indonesia. Dan menurut data yang ada, uji coba metode di Yogyakarta pada tahun 2022, kasus DBD menurun hingga 77%. Jumlah pasien rawat inap menurun sebesar 86%. Dan di Taiwan sendiri, di kota Tainan, seorang wanita atau mbak asal Indonesia, dia berusia 30 tahun yang baru aja tiba di Taiwan. Mbak ini tinggal di Tainan dan terdeteksi positif DBD di Bandara Kaohsiung. Ia memiliki gejala demam pada saat masuk dan didiagnosis pada tanggal 15. Departemen Kesehatan Tainan menunjukkan bahwa ini kasus ke-18 di kota Tainan. Wali kota Tainan, Huang Weizi, mengatakan bahwa orang-orang harus melakukan pemeriksaan dan manajemen kesehatan pribadi dan tindakan pencegahan diri. Untuk kalian yang akan datang ke Taiwan ataupun dari Taiwan akan berlibur ke negara lainnya, harap tetap waspada dan menjaga kesehatan kalian. Hutang sampai 10 triliun, sampai kalah branding. Apakah ini alasannya? Penyimpanan makanan, minuman ini adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Dikutip dari Daily Mail, Tupperware mengajukan permohonan bangkrut minggu ini karena sulit membayar utang sebesar $700 juta atau sekitar 10 triliun rupiah bersama Tupperware Group dan anak-anaknya. Didirikan oleh ahli kimia Earl Tupper pada tahun 1946. Nah, pada pandemi COVID-19, penjualannya tuh sempat meningkat loh. Dan namun menurun dalam beberapa kuartal terakhir. Perusahaan juga kesulitan nih untuk meningkatkan penjualan yang digitalisasi atau seperti kalian tahu melalui media digital yang hits saat ini seperti TikTok dan Instagram. Coba nih, kalian yang pernah dimarahi ibu karena Tupperware hilang,
Soalnya lebih berharga Tupperware. Coba bagikan pengalaman kalian di sini ya. Coba aku ceritakan dari aku ya. Pengalamanku dulu sih aman-aman aja, nggak pernah hilang. Cuman dipakai sampai rusak, kegores-gores tuh tutupnya. Rasanya kalau pakai Tupperware itu udah paling mewah dan percaya diri banget. Sampai sekarang aku masih pakai produk Tupperware. Karena memang sebagus itu dan unik aja, banyak warna, bikin happy dan lebih semangat. Memberikan kualitas yang baik dan pelayanannya yang memuaskan hati masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk Tupperware. Apa? Indonesia sedang memproduksi susu ikan. Apa ikan memproduksi susu? Merupakan minuman protein yang terbuat dari hidrolisat protein ikan atau HPI. Ini berasal dari daging ikan segar yang digiling menjadi bentuk bubuk atau powder. Yang dipakai adalah ikan petek yang kurang konsumen, tapi dapat diolah menjadi bentuk yang valuable atau bernilai. Program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI, Prabowo Gibran, akan diluncurkan setelah mereka menjabat pada bulan Oktober. Dan Plan Manager Berikan atau Bahari Fatih mengatakan, dalam 1 bulan, pabrik dapat menghasilkan 30 ton bubuk yang menjadi bahan dasar susu ikan. Sekitar 30 ton powder atau bubuk itu dari 90 ton ikan, jadi 30%. Banyak netizen Indonesia yang skeptis dan bertanya-tanya. Faktanya, protein powder ini tersedia berbagai rasa seperti coklat dan stroberi tanpa rasa amis. Kalian yang sedang nge-gym atau program untuk lebih sehat, juga ada asupan tambahan kan, seperti ini. Ini mengandung protein yang banyak untuk mencegah stunting anak-anak Indonesia. Ikan, ada juga susu ikan. Menurut kalian, apa kualitas dan kandungan protein lebih baik dari jika kita mengkonsumsi ikannya? Kita sih sama-sama berharap makanan yang dibagikan benar kualitas dan kesehatannya. Beri kita 7-in-1, jumpa lagi di video selanjutnya.